Ya, mulai. Siapa yang tidak hadir? Zinida. Zenia. Namanya? Sakit. Semoga Zenia segera sehat dan bisa beraktivitas di sekolah kembali. Amin ya rabbal alamin. Semuanya sudah belajar tentang materi yang saya tugaskan pada pertemuan sebelumnya. Untuk hari ini kita akan mempelajari subbab yang ketiga atau C kalau di buku paket ya. Itu materinya mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kalau di buku paket itu mulai halaman 56. Silakan dibuka. Untuk materi itu masih ada hubungannya dengan pertemuan yang sebelumnya. Jadi tugasnya kemarin kan saya suruh membaca dan meresum ya. Jadi untuk hari ini Anda sekalian sudah siap dengan materi-materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini. Subbab pembahasan yang kita pelajari hari ini. Jadi untuk subbabnya adalah pengaruh perubahan dan interaksi keuangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Kemudian untuk hari ini materi yang akan kita pelajari adalah perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam. Jadi faktor alamnya bisa berupa faktor iklim, kemudian faktor geologi, dan juga faktor ketersediaan sumber daya alam. Kemudian yang kedua adalah pengaruh perkembangan ilmu dan teknologi terhadap perubahan ruang. Nah, itu yang akan kita pelajari hari ini. Nah ya, silakan dibuka buku paketnya. Di situ materinya juga sudah ada. Selain nanti akan saya berikan video pembelajaran tentang materi yang sesuai dengan apa yang kita pelajari hari ini. Anak-anak sekalian sudah punya HP ya? Punya HP semua? Punya. Apa fungsinya dari HP itu? Kalau ada orang tuanya yang bekerja keluar daerah atau bahkan keluar negeri, dengan menggunakan HP kita bisa ngapain? Kita bisa berkomunikasi. Itu ya. Itu merupakan salah satu bentuk perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang komunikasi. Jadi kita tuh sangat diuntungkan dengan adanya perkembangan iptek tersebut, sehingga walaupun kita memiliki orang tua yang kemungkinan bekerja di luar negeri, tapi kita tetap mampu atau bisa melakukan komunikasi dengan beliau. Oke ya, silakan dilihat di HP-nya masing-masing sudah saya share. Setelah itu nanti kita langsung membagi kelompok. Kemudian meja yang ini tolong dikosongkan ya, nanti akan dipakai untuk diskusi. Atau diskusinya nanti langsung presentasi di meja kelompoknya masing-masing ya. Gimana? Oke, kesepakatan seperti itu ya. Sekarang silakan Anda sekalian lihat video pembelajaran yang sudah saya kirimkan mulai dari sekarang. Sudah ya? Silakan taruh HP-nya. Kita bentuk kelompok diskusi seperti pertemuan sebelumnya. Silakan kelompok 1 sana sini, kelompok 2 dan seterusnya.
Kita mulai diskusinya. Kelompok mana yang akan presentasi lebih dahulu? Kelompok 6. Oke, kelompok 6 akan presentasi. Coba perhatiannya dari kelompok yang lain. Yuk, silakan yang presentasi berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadapnya ke sana. Kami dari kelompok 6 akan berpresentasi tentang faktor ketersediaan sumber daya alam. Oke, silakan Mbak. Faktor ketersediaan sumber daya alam berpengaruh terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang. Faktor ketersediaan sumber daya alam berpengaruh terhadap perubahan ruang dan interaksi antar ruang karena tidak semua sumber daya yang diperlukan suatu negara tersedia di negara tersebut. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhannya, negara-negara anggota ASEAN melakukan pertukaran sumber daya alam dalam kegiatan jual beli. Kegiatan jual beli dan pertukaran sumber daya ini merupakan untuk interaksi antar negara-negara ASEAN dengan bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Muhammad Khairul Anam ya. Oke, silakan pertanyaannya. Silakan dijawab. Kelompok 6, pertanyaan dari Muhammad Khairul Anam. Suatu negara bekerja sama dengan negara lain dan membeli barang produksi dari negara lain karena di negaranya belum bisa memproduksi sendiri barang tersebut atau negara tersebut sudah mampu membuat tapi jumlahnya tidak bisa memenuhi kebutuhan di dalam negeri sehingga harus menambah jumlah barang tersebut dengan cara mengimpor atau membeli dari negara lain. Bagaimana? Bisa didengar ya suaranya ya? Oke. Sekian presentasi dari kelompok 6. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bangsa hebat. Ya, jadi kenapa suatu negara itu bekerja sama dengan negara lain? Karena mungkin negara tersebut memiliki kebutuhan-kebutuhan yang tidak bisa dipenuhi oleh negaranya sendiri, sehingga negara-negara itu melakukan kerjasama dengan negara yang lain. Contoh misalnya Indonesia melimpah sumber daya alamnya, tetapi ternyata belum bisa mengelola dan memproduksi sumber daya alam itu sendiri, sehingga Indonesia menjualnya ke negara lain yang mampu mengolah sumber daya alamnya tersebut. Oke, saya lanjutkan untuk presentasi kelompok 3 ya. Kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3. Suaranya Mbak yang lebih akan mewakilkan untuk presentasi dan materi. Mengapa perkembangan iptek telah berpengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Manusia lebih dimudahkan dalam berbagai hal ketika beraktivitas. Ilmu yang menghasilkan teknologi komunikasi mengurangi jarak dan waktu dalam berinteraksi antar kita. Teknologi yang memiliki peranan besar dalam mengubah kehidupan manusia dalam berinteraksi adalah teknologi transportasi dan teknologi komunikasi. Teknologi transportasi dimanfaatkan untuk memindahkan barang dan manusia dari satu tempat ke tempat yang lain. Adanya perkembangan teknologi transportasi membawa perubahan aktivitas manusia yang menghasilkan sejak perubahan data kehidupan. Jumlah orang yang pergi ke Malaysia setiap bulan atau sebaliknya semakin meningkat setiap tahunnya. Pesawat bukan lagi alat transportasi yang mahal. Setiap orang dapat menikmati layanan karena harganya yang terjangkau, cepat, dan nyaman. Teknologi komunikasi dimanfaatkan untuk bertukar informasi. Teknologi produksi digunakan untuk produksi tanda, rekaman, dan kapal. Oke, sudah. Itu tadi presentasi dari kelompok 3 mengangkat tema tentang teknologi transportasi dan komunikasi. Silakan. Mungkin ada yang mau menyanggah atau bertanya kepada kelompok 3. Oke, silakan. Namanya siapa? Ari. Oke, silakan.
lagi presentasi dari kelompok 3. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Semangat. Oke, kelompok 3 tadi mengambil tema mengenai perkembangan iptek yang berpengaruh terhadap perubahan ruang. Ya, jadi teknologi ini memiliki peranan yang sangat besar ya. Yang pertama misalnya teknologi transportasi. Teknologi transportasi itu dibutuhkan oleh manusia. Jadi dalam beraktivitas manusia berbeda dari satu tempat ke tempat yang lain, atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, sekarang didukung dengan ilmu dan teknologi yang semakin canggih, maka perpindahan manusia dan juga barang bisa berlangsung lebih cepat. Jadi batas ruang dan waktu itu bisa diminimalisir. Contohnya, kalau kita mau mengirim barang ke Kalimantan atau kita pergi ke Kalimantan, zaman dulu mungkin hanya mimpi kalau kita naik pesawat. Ya, tentunya kita bisa ke Kalimantan dengan menggunakan kapal laut. Nah, kapal laut ini perjalanannya membutuhkan waktu yang lebih lama. Nah, sekarang ada teknologi yang lebih canggih, yaitu adanya pesawat terbang dengan tingkat keamanan yang juga lebih tinggi lagi. Nah, di situ kita bisa pergi ke Kalimantan hanya dengan beberapa jam saja. Oke, kita lanjutkan untuk diskusinya. Kelompok mana dulu yang mau presentasi? Silahkan. Tanpa ditunjuk langsung saya, Bu. Kelompok 1, siap? Silahkan. Suaranya yang kenceng ya, Mbak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Mengapa kondisi-kondisi iklim menyebabkan terjadinya interaksi di negara-negara ASEAN? Berdasarkan kondisi iklim matahari, fisis maupun muson, hampir seluruh negara ASEAN memiliki kesamaan kondisi. Negara-negara ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi. Sebagai akibat adanya perubahan pola penggunaan lahan dan perilaku yang menimbulkan pemanasan global. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Dalam upaya menanggulangi bencana di kawasan Asia Tenggara, ASEAN melakukan kerjasama antar negara anggotanya. Contoh kerjasama ASEAN dalam menanggulangi bencana klimatik yaitu ketika terjadi kebakaran hutan yang hebat di Sumatera tahun 2015. Malaysia dan Singapura atas nama ASEAN memberikan bantuan peminjaman pesawat pemadam kebakaran. Indonesia dan beberapa negara ASEAN lain membantu Filipina yang sedang mengalami bencana badai Haiyan di tahun 2014. Bagaimana jadi kelompok lain? Apakah ada yang mau bertanya? Tuh, silahkan dari kelompok 1. Kelompok 1 memberikan kesempatan untuk bertanya ya. Silahkan, namanya siapa dulu? Yustin. Mengapa perubahan iklim dapat menyebabkan terjadinya bencana alam Nanti dilihat. Perubahan iklim ini memicu terjadinya bencana alam klimatik atau bencana alam disebabkan kerusakan faktor-faktor iklim. Bagaimana bisa diterima? Nah, itu ya. Jadi dari kelompok 1 mengambil tema mengenai apa? Kondisi iklim yang menyebabkan terjadinya interaksi di negara-negara ASEAN. Jadi yang perlu diketahui bahwa berdasarkan posisinya, nah kebanyakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu berdasarkan letak lintangnya ya, itu berada pada daerah tropis, sehingga antar negara di kawasan Asia Tenggara itu kebanyakan memiliki kondisi iklim yang sama. Ini kalau dilihat dari kondisi iklimnya, negara-negara di kawasan Asia Tenggara itu memiliki macam bencana yang disebabkan oleh iklim itu sama. Contohnya kalau waktu kemarau panjang, Indonesia dan negara anggota ASEAN lainnya itu ada yang mengalami kebakaran hutan. Nah, jadi kebakaran hutan itu kalau faktor alamnya itu juga bisa
Itu tadi presentasi untuk semua kelompok. Tepuk tangan untuk kita semua. Tadi presentasi yang sudah kita lakukan. Jadi sudah ada beberapa anak yang aktif dalam bertanya. Saya harapkan untuk pertemuan berikutnya itu lebih aktif lagi, dan yang belum aktif saya harapkan bisa menjadi lebih aktif, termotivasi oleh temannya yang aktif tadi, karena setiap keaktifan yang Ananda lakukan semuanya ada nilainya. Demikian pembelajaran kita hari ini mengenai pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan di negara-negara ASEAN. Untuk subtema yang kita pelajari adalah pengaruh ruang dan antar ruang akibat faktor alam. Nanti Mbak ya, nanti Mbak. Oke ya. Kemudian untuk yang kedua yaitu mengenai pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap perubahan ruang. Jadi itu tadi yang sudah kita pelajari. Jadi untuk faktor alam ada berapa faktor yang berpengaruh? Yang pertama, masih ingat faktor apa? Iklim. Yang kedua faktor yang menyebabkan gempa bumi tadi apa? Geologi, betul ya. Yang ketiga, faktor ketersediaan sumber daya alam. Itu adalah 3 faktor yang berpengaruh terhadap perubahan ruang dan juga interaksi antar ruang yang terjadi di kawasan Asia Tenggara. Gimana menurut sampean semua pembelajaran hari ini? Sudah maksimal atau belum? Maksimal ya. Padahal masih banyak temannya yang ngobrol sendiri loh tadi, tidak fokus dengan kegiatan diskusi kita. Jadi saya ingatkan, hari ini masih ada yang sakit. Pertemuan kemarin juga masih ada yang sakit. Jadi sampai semua harus lebih bisa menjaga kesehatan ya. Jadi jangan sampai sakit gara-gara sering begadang. Sampean semua harus makan makanan yang cukup mengandung gizi. Ya, gizinya harus cukup supaya badannya menjadi sehat. Kemudian istirahatnya juga harus cukup, karena dengan istirahat cukup di situ maka stamina kita juga semakin prima, semakin kuat sehingga lebih kebal terhadap serangan penyakit. Itu ya. Kemudian tidak lupa juga saya ingatkan, patuhi tata tertib yang berlaku di madrasah. Oke, saya akhiri sekian untuk pembelajaran hari ini. Tetap semangat, bertemu lagi pada pertemuan berikutnya yang akan kita pelajari yaitu mengenai pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi dan juga mengenai konversi lahan. Ananda sekalian harus membuat resume. Pada pertemuan berikutnya Ananda sekalian sudah siap dengan materi yang akan kita pelajari. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.